Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir di Kabupaten Pati terus meluas, 55 desa terendam hingga ketinggian banjir mencapai 2 meter. Kapal tongkang batu bara menghantam perahu nelayan di Kabupaten Rembang. Jadi destinasi wisata religi baru di kota Solo, Masjid Raya Sheikh Zayed mulai kotor dengan banyak puntung rokok, bahkan botol minuman keras. Tersangka pembuangan bayi di lahan kosong di Kabupaten Sukoharjo akhirnya ditangkap. 2 tersangka yang merupakan pasangan kekasih itu mengaku menggugurkan bayi karena takut ketahuan orang tua masing-masing. Polisi menangkap 2 tersangka pembuangan bayi di lahan kosong di Kabupaten Sukoharjo. Mereka adalah sepasang kekasih berinisial MA dan KD. 2 tersangka yang masih berstatus mahasiswa ini menjalin kasih selama setahun terakhir. Keduanya mengaku mengaborsi bayi yang dikandung karena takut melapor ke orang tua, apalagi keduanya hanya pasangan kekasih, bukan suami istri. Tersangka laki-laki meminta kekasihnya meminum obat penggugur janin yang dibeli secara daring. Orang pasangan laki-laki dan wanita yang belum menikah atau masih statusnya pacaran. Kemudian kita lakukan pengecekan di RSPKU Muhammadiyah di mana di Solo, di mana di sini juga diterangkan bahwa bayi itu lahir, kemudian bertahan 12 jam, kemudian setelah itu meninggal. Diterangkan juga oleh dokter dari rumah sakit tersebut bahwa penyebab kematian dari bayi tersebut adalah dari obat. Kemudian pemicu dari meninggalnya bayi dalam kandungan. Polisi juga menyita barang bukti berupa sisa obat penggugur janin, sekop, dan pakaian kekasih MA. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Seorang karyawan toko berhasil menghentikan pencurian di tempat kerjanya di Kabupaten Brebes. Aksi heroiknya menantang duel para pencuri yang mengambil uang dari kasir toko itu ramai di media sosial. Pencurian di sebuah toko di Kabupaten Brebes ini gagal setelah aksi heroik karyawan toko yang berani menantang para pelaku. Bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, 2 pelaku nekat masuk dan mengambil uang di meja kasir. Karyawan toko memergoki perbuatan kedua pelaku sehingga memicu perkelahian. Karyawan lain berlari meminta pertolongan. Teriakan karyawan itu terdengar hingga ke kantor Polres Brebes yang berada di seberang toko. Polisi datang dan meringkus para pencuri. Ada orang masuk, langsung ke area kasir dan langsung membuka laci. Nah, setelah itu aku tahu. Setelah tahu, iya ketahuan, terus tegurnya nih, ngapain mali-mali gitu lah. Dia mencoba melawan, itu berkelahi Pak. Terus ada orang masuk, tahunya mau nolongin aku, ternyata temennya dia. Kini, kedua pelaku yang berusia 25 tahun asal Cirebon, Jawa Barat ditahan di balik jeruji besi Polres Brebes. Keduanya sempat mengambil uang sebanyak Rp536.000. Uang curian dan tas jinjing jadi barang bukti kejahatan. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Sebuah sarang tawon di Desa Bendo, Kabupaten Boyolali dimusnahkan setelah menelan korban jiwa. Keberadaan sarang tawon di desa itu telah menewaskan seorang warga yang tengah mencari pakan ternak di ladang. Tim pemadam kebakaran memusnahkan sarang tawon di Desa Bendo, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Keberadaan tawon Vespa afinis menelan 1 korban meninggal. Operasi tawon digelar malam hari untuk menghindari serangan tawon. Petugas menggunakan pakaian khusus. Kurang dari 15 menit, sarang tawon yang diambil lalu dibakar di ladang warga. Saya sudah survei lokasi dulu untuk menyatakan bagaimana posisi rumahnya. Setelah itu saya perintah anak buah untuk mengambil gas LPG untuk membakarnya. Sebelumnya, sarang tawon di desa ini telah menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Ia adalah Sukimin yang diserang tawon saat mencari pakan untuk ternak.
Korban sempat dirawat di puskesmas setempat, tetapi nyawanya tak tertolong karena banyaknya sengatan rawon yang diterima. Pihak korban mencari rumput untuk ternak kambingnya. Setelah sampai di sawah itu tersengat lebah itu, dan tidak cuman tersengat saja tapi masih dikejar sama lebah itu sampai korban itu jatuh. Akhirnya diketahui oleh warga, kemudian ditolong oleh warga. Korban meninggal dunia adalah korban ketiga tahun Vespa finish. Sebelumnya ada 2 warga juga yang mengalami hal yang sama tetapi selamat. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Kita ke informasi lainnya, keberadaan Masjid Raya Syekh Zayed menjadi magnet baru di kota Solo. Namun sayangnya ada pengunjung yang abaikan kebersihan masjid. Di halaman masjid ditemukan puntung rokok dan botol minum bekas yang dibuang pengunjung. Masjid Raya Syekh Zayed menjadi primadona baru di kota Solo. Banyak warga dari berbagai daerah datang untuk melihat kemegahan dari masjid ini. Sayangnya, keindahan bangunan bergaya Timur Tengah ini tak seiring dengan perilaku pengunjung yang tak menjaga kebersihan. Di sudut-sudut halaman masjid terlihat puntung rokok yang berserakan, padahal ada larangan untuk merokok di area masjid. Tak hanya puntung rokok, botol minum bekas konsumsi pengunjung juga ditinggal begitu saja. Menurut saya bagus sih ya, bagus banget, malah dari mulai tempat wudhunya, terus kalau dalamnya belum tahu ya, soalnya kan dikunci jadi belum lihat. Kabarnya Masya Allah, luar biasa bagusnya. Kali ini maksudnya masjid mega seperti ini. Sampah-sampah ini akhirnya dibersihkan petugas secara berkala. Hal ini untuk menjaga kebersihan masjid. Pengurus masjid terus berupaya menyosialisasi dan mengedukasi pengunjung tentang menjaga kebersihan dan kerapian masjid. Secara operation kami ada divisi cleaning yang melaksanakan itu, tetapi di belakang layar kami sebenarnya juga melaksanakan edukasi yang sifatnya online. Kami publish di beberapa medsos, di beberapa media. Masjid Raya Syekh Zayed Solo dibangun dengan 2 lantai dan dilengkapi 4 menara serta 1 kubah utama. Meski sudah dibuka untuk umum, warga belum bisa menggelar sholat di ruang utama masjid karena dibersihkan usai gelar sholat wajib. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Bagi Anda yang suka dengan liburan yang menguji adrenalin, tempat wisata baru di Kabupaten Cilacap bisa jadi pilihan. Terletak di Kebun Cengkeh, pengunjung bisa naik Flying Fox dengan jarak meluncur sejauh 400 meter. Inilah Flying Fox yang diklaim terpanjang di Pulau Jawa. Dengan jarak tempuh 400 meter dan ketinggian 50 meter, wahana permainan ini untuk menguji keberanian nyali Anda. Terletak di area Kebun Cengkeh, terdapat tempat wisata baru The Bonkeh di Kabupaten Cilacap. Pemilik Kebun Cengkeh sengaja menyulap kebunnya menjadi tempat wisata agar Desa Hanum Kecamatan Daya Leher bisa jadi tempat wisata baru di Cilacap. Di lahan seluas 5 hektar, ada berbagai wahana permainan menarik selain Flying Fox, seperti skybike hingga kolam renang. Di The Bonkeh Pass ini memiliki wahana yang eksotis, yaitu Flying Fox-nya, yang total panjang kurang lebih 400 meter. Flying Fox di sini bisa dibilang Flying Fox terpanjang ketiga di Pulau Jawa. Adanya tempat wisata baru di area Kebun Cengkeh jadi alternatif liburan baru yang dinanti warga di Kabupaten Cilacap. Wisata-wisata yang masih suasananya asri, seger, sejuk, yaitu sebuah kebun cengkeh yang dibikin suatu wisata yang indah buat kami sebagai orang sini. Lokasi wisata baru ini memang baru dibangun setelah pandemi berlalu. Dengan hadirnya tempat wisata di Cilacap Barat ini bisa mendorong ekonomi warga di bidang pariwisata. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Mardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.